warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dipakai oleh orang Islam, tapi artinya punya nilai universal. Kami untuk peace, perdamaian, untuk bahagia dari Tuhan. Ini jadi apa namanya mempunyai makna yang universal. Jadi boleh saya pakai ya, walaupun saya bukan orang Islam. Nah, apa namanya? Bicara apa ya? Kenapa mau menghibahkan buku ke MY? Ya, menyerahkan gawe. Ya. Itu hanya faktor alamiah. Saya sudah usianya 92 tahun. Apa saja panggil dari sana. Jadi kalau saya pergi, yang ditinggalkan itu cuma buku-buku, dokumen-dokumen, dan tulisan saya, naskah-naskah. Diperlukan generasi muda yang meneruskan, tak menerima, namanya ketinggalan saya. Dan pada pokoknya saya rasa yang diperlukan di sini, di Indonesia. Karena apa? Mengamatan Islam Indonesia dari luar itu mungkin ada gunanya dari dibandingkan dengan penelitian diadakan di dalam negeri oleh orang di sini yang muslim. Mungkin fenomena tertentu agak berlainan pengamatannya dilihat oleh orang dalam dibandingkan oleh orang luar. Dan kadang-kadang gambaran dihasilkan oleh peneliti asing menjadi tajam jeli, yang dibayangkan oleh orang kita ada poin-poin yang begini ya, Islam Indonesia dilihat dari luar. Dan gambaran itu menjadi sumber stimulasi yang mungkin baik untuk membangunkan penelitian di dalam saya. Itu sering terjadi dalam khususnya di bidang ilmu berkembang antropologi. Antropologi itu adalah ilmu untuk meneliti dan memberi dan hasilkan penelitiannya tentang kebudayaan yang asing daripada peneliti itu. Ya, di sini adalah kebudayaan kebudayaan dari peneliti sendiri. Dan yang diteliti itu adalah kebudayaan B. Lalu A itu menghasilkan pengamatan penelitian tentang kebudayaan B. Dan orang dari kebudayaan B itu membaca hasilnya dihasilkan dari kebudayaan A itu. Wah, kebudayaan B kita sendirinya apa namanya dilihat seperti ini ya, itu misalnya. Lalu itu sedang memberi stimulasi intelektual untuk membangunkan ilmu di dalam konteks kebudayaan itu. Itu saja terjadi di dalam kebudayaan saya sendiri, kebudayaan Jepang juga. Banyak masuk datang dari luar ke Jepang dan meneliti namanya kebudayaan dan masyarakat Jepang. Lalu gambarannya menjadi
namanya sumber intelektual untuk mendorong kegiatan ilmu pengetahuan dan pada khususnya sosial. Saya sendiri begitulah. Kenapa saya ambil kota Kediri itu sebagai daerah pendidikan? Itu karena ada stimulasi dari luar. Pertama, ada seorang sosial yang bernama Ronaldo DORI, Ronaldo orang Inggris, datang ke Jepang meneliti masyarakat kota, bagian dari kota Tokyo, di mana unsur tradisional dan modern bersama ada. Tidak hanya perkembangannya harus dari tradisional ke modern bukan satu jalan, tapi begini ada interaksi antara unsur modern, unsur tradisional, berjalan begini. Nah, saya sama sekali atas hasil penelitian ini. Dan pikir mungkin di Indonesia juga ada macam itu. Jadi untunglah saya dikasih nasihat tentang pemilihan daerah penelitian. Pada waktu itu ikonnya Jalur Semarang yang berasal dari Jogja, sosiolog PhD yang pertama di Indonesia, Verona. Untung beliau dari Itaca, kota Itaca, di mana dan saya dapat memperoleh relasi nasihat tentang pemberian daerah penelitian saya. Dan beliau bilang tuh mau ingin meneliti kota tradisional yang bisa ada progres modern. Itu maksud itu mungkin kota itu bagus dan mungkin dibandingkan dengan Klaten. Beliau lah nasihatnya. Lalu seorang seorang ekonomi dari Australia pada waktu itu juga David Benning namanya. Beliau bilang, Anda harus ambil kota yang cukup besar, tapi cukup kecil. Di mana Anda bisa jalan kaki dari ujung ke ujung yang lain 15 menit. Kalau seorang antropolog seperti itu jalan kaki di mana itu cepat sebagai daerah penelitian. Dan Anda harus mengenalkan diri dengan 200 orang dengan nama yang apa namanya, dengan pengetahuan nama ini bapak siapa, ini ibu siapa, harus mempelajari namanya 200 orang. Itu nasihat beliau. Jadi hasil penelitian di kota Kediri itulah saya pertama kali kasih kamu dan lain cerita kenapa Muhammadiyah itu anak cerita juga sebenarnya seperti saya tadi katakan, topik pertama penelitian saya adalah tentang social history of traditional community, urban community in Jawa. Saya bukan memakai sejarah sosial perkotaan Jawa.
Itu perumpamaan. Bisa pokoknya dari itu dapat uang untuk pendidikan orang yayasan tertentu, yaitu dilakukan. Jadi saya harusnya menghasilkan hasil penelitian saya dengan judul itu social history of traditional community itu. Nah ini Apa yang tadi ini? ini dihasilkan itu the crescent related over the binary study of the Muhammadiyah movement in Central Afghanistan di 1910-an sampai 20 ini second edition, tapi first edition juga the percent itu was primarily study of Muhammadiyah in Central Afghanistan. Jadi temanya berubah sekali. Bagaimana? Kenapa? Karena saya ikut nasihat dulu kemarin 200 orang. Ketemunya orang sini, orang sana, kampung sini, kampung sana. Dan di dalam 200 orang itu yang paling menonjol itu orang-orang Muhammadiyah, ibu-ibu dari Malaysia. Jadi dalam perjalanannya keluar, saya tertarik pada gerakan. Saya tidak punya pengungkapan yang lengkap atau cukup untuk mengerti agama Islam. Tapi saya sebagai seorang antropolog mempelajari Islam yang dihayati oleh orang yang nyata, orang tadi itu. Jadi boleh dikatakan pengetahuan saya ini bukan bukis, tidak dari orang yang hidup yang nyata, seperti teman-teman yang sudah berlihat. Itu serong Sofi yang Bapak Haji, Kirain Haji, Bapak Mas Budi, ketua umumnya di sana, Pak Dirdi. Jadi pengetahuan saya melalui Bapak jadi saya sangat berterima kasih kepada orang-orang pendidik dan menurut keyakinan saya di sini ada semacam elemen etika dalam kehidupan akademis, pada khususnya pada para pendidik kita dalam bidang antropologi. Saya ini buat buku ini dan buku kedua ini sebagai tanda terima kasih atas orang-orang yang telah membantu saya dalam pendidikan. Bagaimana saya ambil informasi dari mereka? Bagaimana saya mengerti ya hasil data ini? Nah, hasilnya dijadikan satu buku ini. Jadi tolong dibaca. Ini adalah tanda terima kasih. Apa yang digambarkan di sini benar atau tidak, setuju atau tidak. Ya, jadi sebagai tanda terima kasih hasil usaha akademis ya, itu bagikan kepada masyarakat. Di mana saya mengatakan itu menurut saya
etika antropologi, khususnya antropologi, karena ilmu antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropos itu bahasa lain apa namanya, humanity ya, Humanity. antropologi itu ilmu, jadi ilmu tentang human, tentang orang-orang, manusia ya. Jadi harus ada etika akademik ya. Ini tanda terima kasih dari kami. Jadi dan sedikit tentang buku ini. Buku ini adalah penulisan saya sejak tahun 71 pada waktu saya masuk SD, lalu sampai tahun 2023 lalu buku yang baru ini dapat dikatakan catatan kaki yang agak panjang waktunya tentang hasil buku ini, bagaimana saya mengikuti dan menghargai gerakan Muhammadiyah. Dan kalau Anda kami signifikansi ya dari buku ini, saya melihat Anda generasi muda diadakanlah penelitian tentang gerakan Muhammadiyah yang lokal, yang dibawa di tangan ya. Lalu saya tadi malam berbincang-bincang tentang Haidar Nasir ya, beliau bilang pengalaman belum ada pendidikan rumah sakit dan sebagainya. Ini menjadi dasar strategi membangunkan gerakan pada hari ini. Dan untuk masukan penelitian tentang gerakan lokal itu nanti dimasukkan ke PP supaya strategi susun PP itu menjadi lebih kaya, lebih variasi, lebih cocok dengan kegiatan saya berikan kepada Anda. Ada faktor yang cukup banyak untuk memilih topik itu. Mungkin salah satunya perasaan terhadap keadilan akademik. Karena studi tentang Islam itu sangat tidak berkembang. Jim Seeger yang tadi kami sebelumnya memiliki Islam di Aceh dengan bukunya ada Rokoto, sudah kehilangan minat terhadap Islam. Lantas Pak Kahil, George Kevin yang pernah akrab dengan Pak Nasir sebagai seorang teman ahli yang mengajak Haji Arif Salim ke Cornell. Pak Kahil juga bilang, kekuatan Islam di Indonesia ini sudah berkurang, hampir tidak pada artinya. Itu maka tujuan anggapan beliau. Tapi menurut saya yang mengalami pergaulan dengan orang Islam kebanyakannya Muhammadiyah itu meyakinkan saya kekuatan Islam itu bukan yang kekuatan yang hilang energinya, sebagai dasar kehidupan di kota gede, way of life ya. Kemudian yang dasar ini masih hidup atau akan hidup kembali ke atas ya. Jadi harus
diambil sebagai topik yang ya, jadi melawannya mainstream ya, pada suasana mainstream pada waktu itu ambil topik Islam itu baik minoritas ya, dan tentunya akan lebih pada waktu itu di dunia barat. Jadi adanya apa, kebahayaan juga kalau ambil topik itu mungkin susah cari kerja. Saya rasa tidak. Ya, memang gitu lah, susah cari kerja di Amerika, Kanada, Afghanistan, baru dapat panggilan dari Universitas Singapura, lalu saya melamar ke Singapura dan hampir jadi, tapi tidak jadi karena karir saya seorang penggerak gerakan gerakan mahasiswa di Jepang yang saya kiri kurang senang diterima oleh Singapura, pemerintah Singapura. Jadi saya bermohonan visa saya itu. Lalu saya harus pindah ke Australia. Yang Australia menerima saya pada waktu itu pemerintah dipegang oleh Labour Party. Dan terbuka untuk menerima migran-migran dari Asia, tentunya Asia Tenggara. Dan topik saya tetap sudah mereka dan saya sudah ahli. Itu kira-kiranya. Jadi ceritanya dalam saya. Jadi pemerintah sampai adanya kebangkitan kembali Islam setelah workshop, setelah ada siram ke saya, baru ke dasar 80-an perhatian akademik terhadap Islam kembali. Jadi susah payah saya mencari kehidupan tidak agak susah. Karena saya hidup Islam mengatakan seperti itu cerita. Oke, lalu ketika datang menjadi saya agak berhasil itu tadi metodologi antropologi. Para Jepang dari itu sudah di depan masyarakat yang ini dan mengamati berbincang-bincang dengan sekitar. Tadi saya katakan 200 orang termasuk mengaji. Jadi melalui penelitian seperti itu munculnya sebuah keyakinan yang diyakini sebagai data dasar dari lapangan itu dapat dipercaya, bukan impor dasar. Dapat dipercaya. Saya bisa mengembangkan teori berdasarkan data ini. Saya rasa keyakinan seperti itu penting sekali. Kalau Anda akan ingin menjadi peneliti sosial, keyakinan seperti itu diperlukan. Jangan pinjam teori, jangan pinjam penelitian, hasil penelitian dari orang yang lain. Harus meneliti data dan teori berdasarkan data dengan keyakinan Anda. Saya rasa itu sekali. Nah,